Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon. Saya bersekolah di SMAN 1 Ciwaringin. Saat ini saya duduk di bangku kelas 10. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar Indonesia. Pada umumnya, orang menggunakan alat transportasi supaya lebih cepat dan memudahkan dalam perpindahan dan untuk mencapai tujuannya. Apa sih fungsi rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas berfungsi untuk memudahkan pengendara dan sebagai navigasi dalam perjalanan, serta dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi pemahaman tentang aturan berlalu lintas sangat berguna bagi pengguna kendaraan ataupun pejalan kaki. Nah, supaya kita lebih memahami, mari bersama-sama kita simak penjelasannya. Pemahaman tentang aturan berlalu lintas. 1. Memahami rambu-rambu lalu lintas dan artinya. 2. Mengetahui marka jalan dan fungsinya. 3. Memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan. 1. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Ini dia contoh rambu larangan. 2. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk yaitu rambu yang memberi informasi yang ditujukan kepada pengendara dan pengguna jalan, bisa berupa lokasi ataupun petunjuk arah. Contoh rambu petunjuk. 3. Rambu peringatan. Rambu ini memberi peringatan bagi para pengguna jalan untuk menyatakan di depan ada kemungkinan bahaya atau tempat berbahaya, supaya pengguna kendaraan lebih waspada. Nah, ini adalah contoh rambu peringatan. 4. Rambu perintah. Rambu ini berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Contoh rambu perintah. Apa itu marka jalan? Marka atau tanda jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 1. Marka garis melintang. Ada marka garis melintang utuh dan marka melintang garis putus-putus. 2. Marka membujur. Ada 4 marka membujur. 1. Marka membujur garis utuh. Marka yang biasanya berada di tengah jalan lurus atau sebelum tikungan ini berfungsi sebagai pembatas. 2. Marka membujur garis putus-putus. Marka yang sering ditemukan di tengah jalan raya ini berarti memperbolehkan kendaraan kita untuk berpindah lajur dan melewati kendaraan yang ada di depan kita. 3. Marka membujur garis ganda utuh. Marka ini memiliki fungsi yang sama seperti marka garis utuh, yaitu sebagai pembatas. 4. Marka membujur garis ganda utuh dan putus-putus. Berbeda dengan marka sebelumnya yang hanya memiliki satu arti, marka ini memiliki dua arti yang berbeda, tergantung di sisi mana kendaraan kita berada. Marka serong. 1. Marka serong garis utuh berfungsi bahwa kita tidak boleh melintas dan masuk ke area yang dikelilingi oleh marka serong. 2. Marka serong garis putus-putus. Fungsi marka ini kita dapat melintas atau berhenti di marka ini jika terjadi situasi darurat yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan kita di jalan. Dan yang keempat adalah marka lambang. Mengapa etika berkendara itu penting? Karena hal ini dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif di jalan raya, serta dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.
Peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya, yaitu pengendara harus di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Yang pertama, atur kecepatan batas kecepatan maksimum di jalan tersebut tergantung pada jenis jalan dan kondisi cuaca. Nah, yang kedua, spion kendaraan haruslah terpasang. Atur lampu lalu lintas, kita harus mengatur cara penggunaan lampu kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, dan kita harus menyalakan lampu sen ketika ingin belok. Saat kita hendak jalan kaki, kita harus berperilaku di jalan raya, menggunakan trotoar, dan menyeberang jalan dengan aman di tempat penyeberangan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di wilayah kita, karena jika kita melanggar peraturan lalu lintas dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti sanksi hukum, kecelakaan, atau bahkan kematian. Ingat, mematuhi peraturan lalu lintas merupakan tanggung jawab setiap individu untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat di jalan raya. Hope you do.